Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dan sobat ACS yang sedang menyimak channel ini. Pada kesempatan ini, untuk mengawali pembicaraan tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian, maka sebaiknya kita akan bicarakan terlebih dulu mengenai sistematika buku 3 KUH Perdata. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita nanti menguasai secara umum atau secara global tentang buku 3 KUH Perdata, maka ketika kita akan mempelajari materi di perjanjian itu, kita akan tahu tempatnya di mana. Misalnya kalau kita bicara tentang wan prestasi, letaknya di mana? Kalau kita bicara tentang syarat sahnya perjanjian, letaknya di mana? Dan seterusnya kita tahu. Jadi yang penting kita harus tahu secara umum bagaimana bab-bab di dalam buku 3 itu mengatur tentang apa. Ini untuk memudahkan kalau kita mempelajari, mendalami isi dari buku 3 KUH Perdata ini. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam buku 3 KUH Perdata ini keseluruhannya itu terdiri dari 18 bab. Maka kalau kita tidak mensistematisir, kita akan kesulitan dan tidak punya gambaran umum. Oleh sebab itu, setelah kita mendalami materi yang ada di bab-bab sampai dengan 18 bab tersebut, berdasarkan substansinya kita lalu bisa mengelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian umum atau ketentuan umum. Jadi saudara bisa melihat di ketentuan umum ini terdiri dari berapa bab. Setelah kita simak, ternyata ada 4 bab. Bab yang pertama selalu berisi ketentuan umum, yaitu perikatan pada umumnya. Nah, berarti nanti di dalam bab ini saudara bisa menduga kira-kira apa isinya. Kalau kita selama ini mengetahui bahwa perikatan itu bisa lahir dari perjanjian maupun undang-undang, maka kita bisa menduga bahwa perikatan pada umumnya ini mengatur hal-hal yang bersifat umum, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang. Sehingga di dalam bab ini nanti saudara akan menemukan materi tentang wan prestasi, karena wan prestasi berlaku juga untuk baik tidak dipenuhinya perjanjian, perikatan dari perjanjian maupun tidak dipenuhinya perikatan yang lahir dari undang-undang. Kemudian bab yang kedua, di sana secara khusus mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian. Nah, kalau saudara ingin mendalami perikatan yang sumbernya itu dari perjanjian, maka saudara harus melihat di dalam bab kedua buku 3. Berikutnya mengenai bab 3, saudara bisa menyimak di sana mengatur perikatan yang khusus lahir dari undang-undang. Nanti saudara tahu bedanya apa. Perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Kemudian bab 4 ini mengatur hapusnya perikatan. Dari sini kita bisa menduga bahwa hapusnya perikatan ini adalah baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari undang-undang. Inilah yang kita namakan sebagai ketentuan umum. Lalu berikutnya adalah buku 3 yang bagian khusus. Ketentuan khusus ini berisi ternyata perjanjian-perjanjian tertentu, dimulai dari bab 5 yang
mengatur tentang jual beli. Segala seluk-beluk mulai dari A sampai Z tentang jual beli diatur di dalam bab 5. Berikutnya bab 7 tentang bab 6 tentang tukar menukar. Bab 7 tentang perjanjian untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dan seterusnya sampai dengan bab 18 tentang perjanjian perdamaian. Nah, dari kedua bagian ini yang harus kita pahami adalah ketentuan umum ini berisi prinsip-prinsip, berisi asas-asas yang nanti mendasari ketentuan-ketentuan bagian khusus. Artinya apa? Artinya bagian umum ini bersifat umum lalu diuraikan lebih lanjut di dalam bagian khusus. Sehingga di dalam bagian khusus itu nanti ia berlaku ketentuan khusus yang bersangkutan dan juga berlaku bagian umum. Ini hubungannya begitu. Nah, ini juga berlaku nanti asas lex specialis. Kalau di bagian khusus nanti ada hal yang menyimpang dari ketentuan umum, maka yang berlaku adalah yang ketentuan khusus. Ini seperti biasa, bagian umum dan bagian khusus ini adalah berlaku asas-asas umum. Oleh sebab itu, saudara harus pahami dua kelompok ini secara secara tepat dan benar, sehingga nanti saudara tahu bingkai secara umum tentang buku 3 KUH Perdata. Yang harus dipahami lebih lanjut adalah mengenai bab 2 di ketentuan umum ini. Kenapa ini sangat penting? Karena di dalam bab 2 di bagian umum ini, bab 2 buku 3 ini ada satu pasal yang sangat krusial, sangat penting dan terkenal, yang menjadikan KUH Perdata ini yang dibuat pada tahun 1837 hingga sekarang masih berlaku, itu karena adanya pasal 1338 ini. Di dalam pasal itu terkandung suatu asas yang sangat terkenal, yaitu asas kebebasan berkontrak. Artinya apa? Artinya khusus di dalam hukum perjanjian, orang itu bebas membuat perjanjian dengan isi apa saja, bebas membuat perjanjian dalam bentuk apa saja, dan bebas membuat perjanjian dengan siapa saja. Artinya bahwa buku 3 KUH Perdata ini mengakui perjanjian-perjanjian yang berkembang di masyarakat di luar perjanjian-perjanjian yang diatur di bagian khusus. Artinya apa? Artinya kebutuhan masyarakat berkembang. Sedangkan KUH Perdata mengenai perjanjian ini hanya mengatur 14 bab perjanjian-perjanjian khusus yang kausalnya satu dengan yang lain berbeda. Maka kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya diwadahi di dalam ketentuan khusus ini. Oleh sebab itu, KUH Perdata menyediakan ketentuan umum yang nanti berlaku memayungi perjanjian-perjanjian yang berkembang di masyarakat yang tidak diatur di bagian khusus. Seperti ini. Kemudian terhadap perjanjian-perjanjian yang berkembang di dalam masyarakat ini dikenal dengan perjanjian tidak bernama. Kenapa disebut perjanjian tidak bernama? Karena dilawankan dengan perjanjian-perjanjian yang ada di bab 5 sampai bab 18 yang mempunyai nama tertentu, mempunyai kausa tertentu yang khas. Tetapi harus diingat bahwa meskipun perjanjian yang berkembang di masyarakat itu adalah perjanjian yang tidak bernama, tetapi ia punya nama. Misalnya apa? Ketika KUH Perdata hanya mengatur jual beli, hanya mengatur sewa menyewa, tetapi masyarakat tidak cukup terpenuhi dengan kedua lembaga hukum itu, sehingga muncullah campuran antara sewa menyewa dan jual beli yang oleh masyarakat dinamakan sewa beli.
mengandung dua unsur. Jadi sewa beli itu termasuk perjanjian tidak bernama meskipun punya nama, yaitu sewa beli. Lalu apa pengertian perjanjian tidak bernama? Yaitu perjanjian-perjanjian yang berkembang di masyarakat dan belum mendapat pengaturan secara khusus di dalam undang-undang, seperti itu. Ini nanti akan lebih jelas kalau kita pahamkan dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam bab 5 sampai dengan bab 18. Ini oleh doktrin, oleh masyarakat dinamakan perjanjian bernama. Perjanjian bernama ini tunduk pada ketentuan perjanjian bernama yang bersangkutan dan tunduk pada ketentuan umum. Misalnya jual beli. Kalau ada jual beli, tunduk pada ketentuan jual beli bab 5. Di samping tunduk pada bab 5 juga tunduk pada ketentuan umumnya. Misalnya tentang apa? Tentang syarat sahnya perjanjian diatur dalam bab 2. Termasuk juga kalau misalnya salah satu pihak wan prestasi. Ini berbeda kalau perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama itu tunduk pada yang disepakati oleh masyarakat dan tunduk pada ketentuan umum. Nah, sehingga dengan saudara menguasai gambar besarnya buku 3, diharapkan ketika nanti saudara mendalami misalnya perjanjian-perjanjian yang berkembang di masyarakat, saudara tidak akan bingung karena langsung dasar hukumnya adalah di bagian umum. Lalu dari mana kita tahu bahwa perjanjian-perjanjian yang berkembang di masyarakat ini tunduk pada ketentuan umum? Nanti catat saudara akan menemukan di pasal 13-19. Di sana ditentukan bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam bab-bab berikut dan perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam bab berikut itu tunduk pada ketentuan umum. Seperti itu. Sehingga dengan adanya gambaran secara umum ini, harapan saya ketika nanti saudara mendalami misalnya syarat sahnya perjanjian, mau tidak mau saudara harus lari ketentuan umum. Saudara tidak akan menemukan syarat sahnya perjanjian jual beli karena di sana tidak diatur syarat sahnya perjanjian jual beli. Yang diatur syarat sahnya perjanjian. Di dalam jual beli hanya mengatur syarat untuk adanya jual beli, yaitu adanya barang dan harga. Harus ada penyerahan hak milik atas benda dan ada pembayaran harga. Lalu syarat sahnya dari mana kita tahu? Dari bab 2 buku 3 KUH Perdata. Baik saudara, ini mudah-mudahan dengan gambaran yang umum ini, harapan saya nanti bisa membantu saudara untuk mendapatkan gambar besarnya tentang buku 3, sehingga kalau saudara nanti mendalami wan prestasi misalnya, nanti di bagian yang mana saudara tahu. Itu maksud saya seperti itu, dengan harus mengenali lebih dulu tentang sistematika buku 3 sebelum mendalami lebih jauh tentang materi-materi yang secara khusus diatur di dalam buku 3. Satu hal lagi, bahwa di dalam buku 3 saudara sering mendengar buku 3 itu pengaturannya, prinsipnya adalah bersifat mengatur. Artinya apa? Buku 3 ini bersifat mengisi manakala masyarakat tidak membuat aturan tersendiri. Ini khusus mengenai perjanjian. Di samping itu, terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ketentuan khusus atau bagian khusus ini dalam hal-hal tertentu boleh disimpangi oleh masyarakat meskipun diatur. Tetapi kalau tidak disimpangi dan masyarakat tidak membuat aturan secara khusus, maka otomatis berlaku. Oleh sebab itu kita diuntungkan kalau jual beli nggak harus tahu bagaimana bab 5 buku 3 secara detail, nggak perlu. Yang penting sepakati bendanya dan harganya selesai. Karena selebihnya nanti akan diisi aturannya secara adil, secara logis oleh bab 5 tentang jual beli. Misalnya begitu. Ini yang harus dipahami
sehingga bisa membantu saudara di dalam mempelajari tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam buku 3. Baik saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang awal ini nanti bisa membantu di dalam mempelajari materi hukum perjanjian pada video-video berikutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang akan datang.